Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak cerdas sekalian, jumpa lagi bersama Pak Guru di Momo Edukasi Channel. Pak Guru doakan agar kalian selalu sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti proses belajar mengajar pada masa pandemi ini. Materi pada video pembelajaran kita kali ini adalah tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor di pembelajaran 4. Anak-anak cerdas sekalian, pernahkah kalian melihat gambar pada cuplikan? Gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Pesan atau informasi apa saja yang kamu dapatkan dari papan iklan tersebut? Pernahkah kamu melihat papan iklan serupa? Mari mengamati kedua buah gambar berikut ini. Dari kedua buah gambar tersebut, dapat kita ceritakan bahwa kedua gambar tersebut menggambarkan tentang lingkungan yang penuh sampah berserakan. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan karena kecerobohan masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan. Dengan kondisi lingkungan yang penuh sampah dapat menyebabkan pencemaran air. Anak-anak cerdas sekalian, mari amati teks bacaan berikut. Teks bacaan berikut berjudul Pengaruh Negatif Interaksi Manusia dengan Lingkungan Alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, misalnya, dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contoh, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor, disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Berdasarkan bacaan pada cuplikan tadi, kita dapat menggunakan diagram berikut untuk menjelaskan apa yang telah kita baca bersama-sama. Nah, perhatikan pada setiap paragraf bacaan tersebut, lalu kita tuliskan bersama kata-kata kunci pada setiap paragraf yang telah kita baca pada cuplikan tadi. Ayo sama-sama kita mencari tahu. Judul bacaan adalah Pengaruh Negatif Interaksi Manusia dengan Lingkungan Alamnya. Pada paragraf 1,
manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam. Kata kuncinya, manusia, hidup, lingkungan alam. Paragraf kedua, tidak semua interaksi manusia berdampak baik bagi alam. Kata kuncinya adalah interaksi manusia dan alam. Pada paragraf ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan dapat menyebabkan bencana. Kata kuncinya adalah interaksi lingkungan bencana. Mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama. Setuju sekali, Ben? Ada hak, pasti ada kewajiban. Betul begitu kan? Kita sebagai pelajar pun memiliki kewajiban yang harus kita lakukan selain hak yang seharusnya kita dapatkan. Apa saja kewajiban kita? Anak-anak cerdas, mari sama-sama kita membaca. Kewajiban warga negara dan siswa. Apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan, dan rusak? Demikian juga dengan dinding sekolah yang penuh coretan, buku siswa yang sobek-sobek, kamar mandi sekolah yang kotor, dan bangku-bangku kelas yang penuh dengan tulisan-tulisan. Kamu tentu sedih dan prihatin karena dengan demikian kamu tidak dapat belajar dengan baik. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi pada saat yang sama, siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib, yang berarti harus dilakukan atau diamalkan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seorang siswa mendapatkan haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka, kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya menaati peraturan sekolah. Demikian video pembelajaran kita kali ini pada tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor pada pembelajaran 4. Kita jumpa lagi pada video-video pembelajaran tematik selanjutnya di Momo Edukasi Channel. Jangan lupa ya untuk di like, share, komen, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya agar kalian bisa dapat pemberitahuan terbaru dari video-video pembelajaran di Momo Edukasi Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.